memutuskan untuk memungkinkan Soekarno dan Hatta dengan tujuannya agar Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menyusuri Nasdem. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudarso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami informasi bahwa Anda dan Soekarno memutuskan menuju tempat polisi. Tempat polisi? Apa saudara kita? Dengan begitu, Soekarno dan Muhammad Hatta pun dibawa pergi. Apakah saudara tahu mengatakan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Kau adalah pada sekarang dan aku akan menjamin sama mereka. Dan aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan tanggal 7 Agustus 1945. Selamat datang pukul 12 siang. Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahukan bahwa mereka sekarang sedang berada di Rengas Dengklok. Baiklah, mari kita lakukan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan di kabar. Setelah itu, Mr. Ahmad Soekarno berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk saat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita mencaritakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tetapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita berkegiatan hari ini. Apalagi jika mereka tahu kita akan membahas rencana proklamasi. Saya pikir, bagaimana jika kita meminjam rumah budaya Jepang, Laksamana Maeda? Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM dia dari surat kabar Asia Raya, Semaun Bakti dari Java Hokukai, Sayuti Meli, Iba Kusuma Sumatri. Assalamualaikum. Silakan masuk, Bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan memproklamasikan sebuah kemerdekaan di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah. Selama berada di rumah saya akan menjamin Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruang mana kami akan merumuskannya? Silakan Anda sekalian berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi beristirahat dulu. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana surat keras semua mengenai teks proklamasi yang kita bahas? Untuk mempersiapkan itu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi ini. Baiklah, kalau bersediakah Anda membacakannya? Ya, Lalu Soekarno membacakan kepada semua yang hadir di sini mengenai bagaimana konsep dari proklamasi yang silakan. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu, rumusan apa yang diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bahwa bahasa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ini yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Dan saya juga sangat setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta yang menandatangani teks proklamasi tersebut sebagai wakil Indonesia? dan ditandatangani setelah naskah selesai.
Bung, tolong berikan teks naskah ini. Baik, Bu. Dengan semangat. 9 naskah teks proklamasi diterima oleh saya Jimmy. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah membicarakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Karena kita belum punya bendera Pak. Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Ibu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit bendera tersebut? Ibu tidak pernah lain Pak. Ibu hanya memilihkan warna merah dan warna putih. Apa tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakan. Dan Bapak, dan Ibu Jimmy, bagaimana kalau bendera ini kita namakan sebagai Sang Saka Merah? Ya, benar sekali. Sang Saka. Dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka merah putih. Ide yang brilian. Bapak bisa sama langsung tidak bisa. Baik, Pak. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik, saya akan memanggil anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian telah mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat sunyi. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.